Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anissa Arifa. Tentunya masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Metro, yang merupakan salah satu tokoh pendidikan di Kota Metro, Bapak Yulianto SEM MPD. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk aktivitasnya sendiri gimana Pak? Jelas padat ya Pak? Ya memang udah saatnya masa dekat pemilu ya mesti harus padat. Dan Padat, ya. saya tidak pemilu aja padat, apalagi kalau menjelang pemilu gitu Iya ya. benar Pak. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Amin. untuk menjalani segala aktivitasnya ya Pak ya. Amin. Nah langsung saja ya Pak ya. Ya. Kita pada pokok pembahasan kali ini dengan tema menakar keberhasilan Metro sebagai kota pendidikan. Ya, Pak. Oke, siap. Yang ingin ditanyakan Pak, bagaimana menurut Bapak Yulianto terkait perkembangan Metro sebagai kota pendidikan? Apakah ada keberhasilan yang cukup menonjol Pak pada kepemimpinan wali kota saat ini, yang sebab masyarakat Lampung itu tahu bahwa kota pendidikan itu digagas oleh mantan wali kota 2 periode, yaitu Bapak Lukman Hakim Pak? Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT hari ini kita bisa bersama-sama untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan pembangunan khususnya di bidang pendidikan, terutama juga di Kota Metro yang dikenal sebagai kota pendidikan. Nah, tentu kalau kita bicara tentang keberhasilan kota di Metro, ini banyak tolok ukur ya yang mesti harus dimiliki ya. Namun secara umum insya Allah sudah mulailah. Artinya Metro sebagai kota pendidikan, terjadi yang namanya bertambahnya para siswa, pelajar. Ini kan kita bicaranya Metro ini adalah ngurusi tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP. Untuk SMA-nya itu meskipun juga ada perkembangan, tapi itu kan kita tidak mengurusi ya. Walaupun kalau ada persoalan Mbak, itu kita juga yang kena gitu. Kalau ada persoalan tetap aja Dewan mesti ada kesenggol-senggol juga gitu ya. Nah itulah yang mesti kita pahami. Dan beberapa hal, contoh sekarang ini sudah mulai ya, artinya adanya perkembangan siswa-siswa itu tidak lagi hanya berpikir bahwa sekolah itu hanya sekolah yang dalam arti formal saja, tapi juga sekolah non formal juga, atau bahkan mungkin sekolah juga di satu sisi sekolah formal, di sisi lain ada sekolah yang non formal, bahkan juga menjadi pendukung untuk proses kemajuan anak-anak didik itu sendiri untuk menuju tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi lagi. Contoh dari SD, kalau dia sudah bagus sekolah dasarnya, maka dia akan masuk ke SMP. SMP-nya juga begitu. Syarat nanti SMA ini kan sekarang kan banyak sekali, ada di samping ada sistem zonasi, ada juga yang namanya afirmasi, ada juga yang kaitannya dengan pindah tugas orang tua, dan ada yang namanya prestasi. Prestasi dibagi ada dua, ada prestasi akademik dan prestasi non akademik. Nah, non akademik ini tidak lagi hanya sekedar urusan kaitan dengan masalah olahraga, masalah kemampuan dalam hal ilmiah, tapi juga kemampuan dalam hal masalah bagaimana kemampuan menghafal Al-Quran yang sering disebut dengan jalur tahfiz Quran. Alhamdulillah untuk Lampung sudah dikeluarkan peraturan oleh Gubernur Lampung bahwa anak-anak yang punya prestasi di bidang urusan tahfiz Quran itu ketika 3 juz ke atas biasanya agak lebih mudah masuk ke sekolah-sekolah negeri yang ada di Lampung ini, terutama juga di Metro ini. Walaupun dia katakanlah dia tidak punya prestasi di bidang akademik, kalau dia itu prestasinya bagus, misalkan kayak anak saya tuh nanti masuk 15 juz, itu kayaknya nggak usah dikawal oleh orang tuanya, otomatis dia akan terima gitu loh. Makanya ini sekarang sudah menjadi satu tren bagi masyarakat bahwa untuk supaya anak-anaknya nanti masuk, supaya tidak merepotkan orang tua, salah satu diantaranya adalah dia punya prestasi non akademik, diantaranya adalah bagaimana tahfiz Quran. Ini juga salah satu alternatif yang bisa ditempuh oleh orang tua, begitu Mbak.
Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya Pak, apakah ada keberhasilan yang signifikan Pak saat ini sejak peralihan jabatan dari masa kepemimpinan sebelumnya? Yang saat ini Kota Metro itu kan dipimpin oleh Bapak Wali Kota, Bapak Wahdi Sirajuddin. Ya karena sekarang ini kebetulan Wali Kota kita adalah ahli kesehatan ya, dokter, spesialis penyakit, spesialis kandungan, maka mau nggak mau kan titik tekan di rumah sakit di Kota Metro itu lebih banyak bagaimana untuk penanganan kesehatan. Lalu di kesehatan yang saya pahami Mbak, Metro sekarang ini sudah mencapai hampir 100% ya, 98 sekian persen ya, hampir 100% masyarakat Metro itu sudah tercover yang namanya dana BPJS. Artinya tanpa harus punya kartu BPJS pun, kalau dia warga Metro secara otomatis langsung di cover masuk sebagai yang mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan. Nah, itu asal dia warga Metro, asal dia warga Metro, KTP-nya orang Metro, kalaupun dia tidak menggunakan yang namanya BPJS, secara otomatis dia akan di cover oleh pemerintah Kota Metro, karena kita sudah UHC itu artinya Universal Health Corporate, artinya bagaimana masyarakat Kota Metro itu semuanya sudah harus tercover dengan urusan masalah BPJS itu. Mungkin dari Bapak sendiri Pak bisa menyontohkan keberhasilan yang menonjol dari perkembangan pendidikan yang ada di Kota Metro ini. Di pendidikan ini sebenarnya kemarin kalau misalnya ya alhamdulillah ya belum digolkan ya. Kita sebenarnya kemarin sudah mengusulkan untuk yang namanya Raperda tentang fasilitasi pesantren ya yang ada di Kota Metro. Karena sesungguhnya ini juga sebenarnya mendukung bagaimana untuk visi Kota Metro sebagai kota berpendidikan, kemudian sehat, sejahtera dan berbudaya. Cuman karena memang secara menyeluruh untuk Lampung ini, pemerintah Provinsi Lampung tidak memberikan yang namanya rekomendasi untuk fasilitasi perda pesantren itu tidak diperkenankan untuk di Lampung. Makanya ya insya Allah mudah-mudahan meskipun tidak diberikan fasilitasi, alhamdulillah Metro meskipun kota kecil seperti ini ternyata sekarang sudah tumbuh berkembang yang namanya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa agama, terutama bernuansa Islam. Apakah itu lembaga-lembaga pendidikan, apakah pendidikan formal menggunakan yang namanya ibtidaiyah, apakah sanawiyah ataupun aliyah, dan ini jumlahnya kalau nggak salah sekitar mendekati hampir 30-an Pak. 30 pesantren itu artinya Pak, saya lihat ini satu tolak ukur yang bagus ya untuk kota pendidikan, meskipun itu juga mungkin kurang banyak diurus oleh pemerintah Kota Metro, karena memang pendidikan pesantren itu adalah urusannya adalah pusat. Tapi kan ada di sana ada sekolah-sekolah Islam yang induknya itu ke Dinas Pendidikan, ada sekolah-sekolah Islam yang induknya ke Kementerian Agama. Itu beda ya. Kalau misalkan madrasah ibtidaiyah itu otomatis Kementerian Agama, madrasah sanawiyah Kementerian Agama, madrasah gitu. Kalau misalkan sekolah Islam, misalkan dasar Islam terpadu, misalkan sekolah dasar Islam terpadu, SMP Islam terpadu, itu nanti masuknya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Maka otomatis pemerintah Kota Metro memberikan yang namanya kontribusi dan melakukan yang namanya urusan masalah pendidikan itu. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya Pak, jika dirasa belum berhasil Pak, seperti apa contoh yang belum bisa diraih saat ini Pak? Apakah ada usul tersendiri Pak terkait kemajuan kota pendidikan itu Pak? Jadi sebenarnya gini Mbak, artinya bukan tidak ada kemajuan, artinya tetap ya kemajuan ini yang ada di Kota Metro tadi itu banyak. Sekarang ini masyarakat itu punya kecenderungan adanya condong untuk menyekolahkan anak-anaknya, apakah itu TK, apakah itu SD, apakah itu SMP, itu masuk ke sekolah-sekolah yang bernuansa agama. Lihatlah, cek sekolah-sekolah bernuansa agama itu penuh muridnya, gitu ya. Banyak gitu ya. Apakah itu yang dikelola oleh kawan-kawan Muhammadiyah, yang dikelola oleh kawan-kawan Nahdlatul Ulama, yang dikelola oleh kawan-kawan yang memang statusnya adalah sekolah SIT ya, jaringan Islam terpadu, itu semuanya ramai Mbak. Hampir tidak ada yang namanya muridnya itu berkurang. Rata-rata malah setengah tahun sebelumnya sudah
harus daftar dulu. Jadi kalau kita ini punya anak atau punya cucu, maka setengah tahun sebelum masuk sekolah itu sudah harus daftar dulu. Itu saya kira animo masyarakat bahwa memang betapa penting yang namanya pendidikan mental spiritual yang mesti dimiliki oleh anak-anak didik untuk kita ke depan. Nah, ini salah satu pendidikan yang terwujud dan menonjol untuk di Kota Metro. Adapun sekolah-sekolah yang namanya sekolah umum ya banyak lah. Ada sekolah-sekolah menengah pertama, apakah negerinya, swastanya juga masih tetap semuanya bersaing. Justru dengan adanya persaingan inilah bagus. Yang terjadi adalah mereka semuanya saling berbenah. Swasta berbenah, pemerintah juga berbenah, sehingga tidak ada lagi yang ketertinggalan. Tapi kalau ada ketinggalan, siap untuk ditinggalkan oleh para konsumennya, berarti ya siap-siap untuk tutup. Nah, pemerintah ini dalam arti ini adalah memberikan yang namanya support di situ. Kontribusinya apa di situ? Makanya pemerintah harus, bunyi saya itu harus memberikan support kepada sekolah-sekolah yang apakah itu sekolah negeri atau swasta, jangan sampai mereka adalah ditinggalkan oleh konsumennya, ditinggalkan oleh masyarakat karena mungkin tidak berpacu dengan kualitas. Menurut Bapak Yulianto sendiri Pak, apakah justru stagnan atau alias mundur? Oleh karenanya, bagaimana langkah dan strategi yang harus dilakukan pemerintah Kota Metro, Pak? Ya, saya kira kalau kita pemerintah ini ya nanti bisa berdialog lagi dengan Dinas Pendidikan ya. Kalau kita ini kan fungsinya di Dewan itu lebih kepada bagaimana memberikan anggaran untuk porsi pendidikan, alhamdulillah 20% oke. Kemudian bagaimana pelaksanaannya ini kawan-kawan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Masuk di situ ada Dewan Pendidikan. Nah, kemudian kalau kita ini Dewan itu tugasnya menganggarkan, oke sudah siap sesuai dengan undang-undang, kemudian kita nanti mengawasi. Kemudian nanti kalau ada yang kaitannya dengan peraturan-peraturan daerah yang berbicara pendidikan, kota pendidikan, maka kita dorong untuk bisa segera dibuat namanya peraturan-peraturan wali kotanya. Kalaupun toh tidak ada ya kita akan buatkan kembali. Ya, mudah-mudahan akhirnya bisa menunjang untuk yang namanya terwujudnya Metro sebagai kota yang berpendidikan, kemudian sehat, berbudaya. Nah, itu. Perbincangan kita semakin hangat nih Pak. Namun untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Arifa dan tentunya masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Yulianto. Halo Bapak, masih semangat untuk berbincangnya ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak nggak bosen ya Pak ketemu sama Anissa. Tidaklah, kan untuk menyampaikan apa yang menjadi kerjaan kita kan. Benar Bapak. Kita lanjut ya Pak perbincangan kita langsung. Pak. Barangkali Bapak Yulianto juga punya saran Pak terkait kemajuan kota pendidikan yang selama ini diinginkan oleh seluruh warga Kota Metro Pak. Jadi saya kira pertama dalam hal masalah peningkatan kualitas bagi para guru ya. Dan alhamdulillah saya lihat memang harus mulai dikerjakan oleh pemerintah Kota Metro, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk bagaimana para guru ini terus melakukan upgrade kemampuan dirinya, karena inti dari pendidikan itu adalah di gurunya. Kalau gurunya tidak berkualitas ya nanti mau sekolah sebagus apapun gedungnya, tapi kalau gurunya tidak berkualitas nanti lama-lama akan ditinggalkan oleh para orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Dan tidak sedikit sekolah-sekolah yang pada akhirnya dulunya ramai, setelah itu tidak atau kurang perhatian kaitan masalah kualitasnya para guru, yang terjadi adalah pelan-pelan dan akhirnya ditinggalkan. Maka itu yang pertama, kita mohon supaya Dinas Pendidikan nanti betul-betul menganggarkan kaitan dengan pelatihan peningkatan kualitas para guru yang ada di Kota Metro, baik tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP. Karena itu menjadi tugas kita. Yang menjadi tugas kita adalah 3 sektor itu. Kalau untuk SMA dan sekolah disabilitas itu urusannya provinsi. Gitu, urusannya provinsi. Kualitas daripada kualitas. Yang kedua, tentu juga sarana prasarana pendidikan juga harus ditingkatkan. Karena gimana pun juga orang kan akan lihat juga masalah seperti apa sih fisiknya ya.
Walaupun sebenarnya fisik bukan satu-satunya. Banyak sekolah-sekolah kalau di Jawa itu fisiknya biasa-biasa, tapi karena memang kualitasnya sudah oke, orang tetap akan berbondong-bondong ke sekolah tersebut gitu ya. Maka meskipun juga tidak semoncreng bagaimana sekolah-sekolah yang di kota-kota besar, nggak harus. Tapi yang penting adanya kerapian, adanya ya keindahan tetaplah dijaga. Sebab itu akan menunjang bagaimana siswa dalam proses belajar mengajarnya di situ. Demikian juga para guru, sehingga terjadi yang namanya rasa nyaman, betah gitu ya, asri di situ kan gitu. Makanya sekolah-sekolah mestinya, apalagi di metro ini sekolah-sekolahnya sudah banyak di pinggiran, harusnya di situ penghijauan di situ mulai harus digerakkan, sehingga pada akhirnya nanti 5-10 tahun akan datang sekolah-sekolah di metro itu adalah sekolah yang nyaman, enak gitu ya. Pokoknya kayaknya enak betul, kayak di Bandung saja rasanya kan gitu. Adem gitu ya, adem gitu kan gitu. Nah, selanjutnya Pak, seperti apa saran dan masukan agar kota pendidikan itu segera terwujud Pak? Ya, saya kira yang utama tolong untuk diajukan anggaran pendidikan yang sesuai dengan undang-undang. Syukur-syukur lebih juga nggak apa-apa. Syukur lebih daripada yang misalkan ngemepet, misalkan 20,5% atau 21% itu kan tanggung gitu. Sekalian aja 25% gitu. Jadi betul-betul kita memang punya perhatian yang besar tentang pendidikan. Pendidikan ini adalah untuk masa depan, tidak lagi hanya melihat sekarang ini. Jangan lihat sekarang ini gitu ya. Kalau lihat sekarang ini, saya ini dulunya mungkin nggak ada, karena kemauan yang kuat saja. Karena dulu kan memang belum perhatian masalah pendidikan sampai sedemikian seperti sekarang ini, Mbak. Zaman kita dulu sekolah nggak pakai sepatu, ya sekolahnya pakai sepeda, nggak ada yang pakai motor. Kenapa? Nggak ada orang punya motor kan ya, dalam kondisi yang susah, miskin dan seterusnya. Namun harusnya sekarang ini dengan situasi kondisi perkembangan zaman, teknologi, digitalisasi, dan anak-anaknya pun juga anak-anak Z yang berbeda dengan orang tuanya dan mbah-mbahnya, tentu harus lebih cepat untuk melihat masa depan ini. Apalagi kan penjelasannya, didiklah anak-anak kalian untuk dia nanti masa hidup yang tidak sama atau berbeda dengan kalian semuanya. Jadi kalau kita nih pola-pola pendidikannya sama dengan seperti kita dulu, udah ketinggalan zaman. Didiklah anak-anak kalian untuk dia hidup di masa zamannya, bukan zaman kita ini. Ya, zaman Mbak Nisa beda dengan zaman saya kan gitu ya. Apalagi ini kan selain statusnya kayak anak saya. Saya tadi ini anak saya kelima gitu ya. Jauh sekali gitu ya. Beda banget sudah zamannya, sudah zaman digital. Tahun 2000-an itu sudah masuk generasi apa itu? Masuk generasi Z ya. Sudah generasi Z sudah beda banget ya. Caranya komunikasi beda, cara kirim surat beda, cara komunikasi beda, cara mencari kerja beda, cari uang berbeda, belajarnya pun juga berbeda, semuanya serba beda. Nah, itu. Makanya sementara kita tahunya yang namanya generasi X itulah paling ngertinya komputer atau ada internet. Tapi lebih dalam lagi nggak tahu Mbak kita. Maka mau nggak mau saran saya, di samping anggaran yang besar yang ditingkatkan oleh pemerintah Kota Metro dalam ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga masyarakat sebagai stakeholder yang juga menunjang pendidikan yang ada di Kota Metro, tetap harus mau nggak mau, suka tidak suka, orang tua harus mau belajar supaya jangan sampai nanti nyuruh anak belajar tapi dianya nggak belajar, akhirnya ketinggalan, nggak bisa ngajari anak-anaknya. Nah, itu termasuk para kita orang tua ini, termasuk Mas Krisna sebagai reporter, sebagai wartawan, itu harus mau belajar. Kalau nggak mau belajar ketinggalan zaman, akan ditinggalkan oleh orang nih. Kok nggak ada perubahan apa-apa, nggak ada pembaruan apa-apa gitu kan. Zamannya sudah harus ada perubahan-perubahan yang signifikan untuk masyarakat. Itu saya kira saran Mbak. Terakhir Bapak, sebelum closingnya, apakah ada statement yang ingin disampaikan ke masyarakat seputar pembahasan kita kali ini Pak? Saya kira karena pendidikan itu adalah untuk semua, maka mari kita juga berpikir untuk kemajuan untuk pendidikan untuk yang ada di Kota Metro ini. Pendidikan untuk semua orang, pendidikan untuk semua kita semuanya. Maka mau nggak mau kita harus peduli dengan masalah urusan pentingnya pendidikan. Ada orang bijak mengatakan kalau ingin berubah status sosialnya, ingin berubah juga ekonominya, ingin berubah tentang masa depannya, maka rubahlah kita sekarang ini dari mulai belajar melalui pendidikan yang sesuai dengan fitrahnya.
Jadi jangan dipaksakan. Kalau Mbak Nisa itu memang nggak cocok di kedokteran, dipaksa kedokteran, itu nggak sesuai dengan fitrahnya. Makanya sekarang ini mau nggak mau kita harus mendorong anak-anak kita, mendorong semua warga untuk bagaimana terus belajar. Profesor Marzuki kan pun mengatakan yang namanya pendidikan itu tidak hanya sekedar sekolah, dalam arti sekolah umum ini ya, termasuk bagaimana cara belajar ngaji, bagaimana bahkan cara belajar untuk bisa menuju kepada husnul khotimah, akhir hidup yang baik, itu pun juga harus belajar. Makanya harapan Metro ke depan tidak lagi hanya sekedar kalau kita tentang belajar masalah dalam arti pendidikan yang umum ya, tapi belajar seluruh sisi kehidupan, termasuk bagaimana untuk menuju ke husnul khotimah, ini penting. Makanya belajar orang-orang yang hebat, belajar orang-orang yang bisa diteladani. Karena yang bisa diteladani adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau orang yang masih hidup biasanya macam-macam, ada hal-hal yang kadang-kala nggak cocok lagi. Tapi kalau kita belajar dengan orang sudah meninggal, luar biasa. Contoh kita belajar dengan bagaimana Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dia adalah guru bangsa. Contoh ya, dia adalah guru bangsa. Gurunya Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Gurunya Semaun, juga Partai Kiri PKI. Gurunya juga nasionalis ya, Soekarno. Gurunya juga Hamka. Nah, itu. Gurunya juga Kartosuwiryo. Artinya yang keislaman juga belajar dengan dia, yang nasional juga belajar dia, yang ke kiri juga belajar semuanya. Maka dia sebagai guru bangsa. Nah, kalau belajar orang seperti itu, insya Allah kita nggak kecewa. Tapi kalau belajar yang masih hidup, kita idolakan, ternyata sekarang seperti itu. Bagaimana sekarang ini kan, wah dulu mengelulukan si A, ternyata sekarang kecewa kan? Karena kan kalau beridola dengan orang yang masih hidup itu Mbak, siap-siap kecewa. Maka jangan beridola dengan yang hidup, nanti ada saatnya kita kecewa. Maka ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Harapan kita juga semua warga terus berpacu untuk bagaimana peningkatan kualitas diri. Siapapun kalau dia tuh memiliki pendidikan yang mantap dan berdaya saing, insya Allah mau dimanapun dia hidup, dia senantiasa akan bisa bersaing. Ya, siapapun mau dimanapun ya. Kalau dari sekolah pendidikannya juga nggak mampu, kemudian kita nggak berpendidikan, ya sudah, akhirnya jadilah sebagaimana pada biasanya. Saya kira demikian Mbak, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, minimal tidak mengurangi waktu yang sia-sia. Harapan kita ya, kita bersama-sama untuk bagaimana mendorong semua stakeholder pendidikan sama-sama untuk kita kontribusi untuk kemajuan Kota Metro yang berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya sesuai dengan visi Wali Kota Metro. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sangat luar biasa itu tadi Pak. Dan itu tadi adalah akhir dari perbincangan kita Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk masyarakat yang ada di Kota Metro. Ya, harapannya begitu Mbak, mudah-mudahan manfaat. Mbak Nisa juga terus meningkatkan kapasitasnya, sehingga nanti kalau ketemu siapa saja senantiasa menjadi orang yang enjoy, enak didengar, yang pada akhirnya Mbak Nisa pun nanti dari sini belajar, terus belajar dan akhirnya menjadi seorang host yang profesional. Sehingga betul-betul ada nilainya. Gitu. Terima kasih untuk doanya Pak, dan diucapkan terima kasih untuk Bapak yang sudah mau meluangkan waktunya Pak di tengah kesibukan ini. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan. Sama-sama Mbak, terima kasih, saling mendoakan, mudah-mudahan sukses selalu. Amin Allahumma amin. Dan pemirsa, saya Nisa Rifa dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.